tahun 2023. Tema renungan kita pada hari ini adalah tunaikanlah tugas pelayananmu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa di dalam Kristus kita adalah umat tebusan. Kita telah menjadi manusia baru. Itu berarti bahwa melalui kehidupan saya dan kita semua haruslah memancarkan, menunjukkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehidupan pelayanan tidak sekedar kita pahami sebagai pelayanan yang berlangsung dalam ibadah-ibadah jemaat, tetapi sebagai umat tebusan, kehidupan pelayanan itu adalah mencakup segala sesuatu yang kita perbuat atau yang kita kerjakan dalam hidup ini. Amin. Yang membedakannya adalah lingkup pelayanan. Jadi dalam gereja, dalam jemaat ada ibadah-ibadah, tapi di luar persekutuan kita hadir dan berkarya dalam hidup ini. Karena itu segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita kerjakan dalam hidup ini tidaklah boleh bertentangan dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Cari pekerjaan, haruslah kita mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mencari pasangan hidup, kita akan mencari pasangan hidup seperti yang Tuhan kehendaki, bukan asal dapat saja. Segala sesuatu yang kita ekspresikan dalam hidup ini adalah bagian dari pelayanan sebagai umat tebusan Allah di dunia ini. Karena itu selagi Tuhan menghadirkan kita di dunia ini, Tuhan masih memberikan kepada kita hidup. Kita masih dapat merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan. Tuhan masih memberikan kepada kita berkat dan berbagai tanggung jawab. Adalah kesempatan untuk kita tidak saja bekerja, berkarya untuk diri kita sendiri, tetapi kita terpanggil juga supaya lewat semua yang kita perbuat itu mendatangkan kegunaan bagi sesama manusia, mendatangkan kegunaan bagi alam di mana kita tinggal, bahkan mendatangkan hormat bagi nama Tuhan. Nah, kehidupan pelayanan yang demikian, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, tidaklah mudah, tidaklah gampang. Karena kita akan berhadapan dengan berbagai godaan dan tantangan, di mana semua godaan dan tantangan itu disetir oleh si jahat. Karena si jahat tidak mau supaya sebagai orang percaya yang sudah mengaku dan percaya kepada Tuhan, dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita, janganlah kita lakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Si jahat akan pakai banyak cara, banyak daya untuk menghambat keberadaan orang percaya, untuk menjadikan kehidupan dan karya-karya dalam hidup ini adalah sebuah pelayanan. Karena itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, selagi ada kesempatan kita perlu menunaikan tugas pelayanan apapun yang kita lakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan,
sepanjang tidak bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang sebenarnya disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi. Apa yang disampaikan ini adalah sebuah pesan-pesan terakhir daripada Paulus menjelang akhir hidupnya. Dia memanggil Timotius, anak rohani, untuk menyampaikan tentang pelayanan yang akan dia tinggalkan karena saat kematiannya sudah mendekat itu. Pertanyaan bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara adalah, apa yang harus kita perhatikan dalam rangka menunaikan tugas pelayanan dalam kehidupan ini? Kalau bilang semua karya kita adalah pelayanan, apa yang harus kita perhatikan dalam kaitan dengan pesan-pesan terakhir Rasul Paulus kepada Timotius dalam bacaan kita tadi? Bagi saya, dari bacaan tadi ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai umat tebusan Allah dalam kaitan dengan tunaikan tugas pelayanan. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dalam menunaikan pelayanan melalui semua karya, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, baik itu di dalam gereja maupun di tengah-tengah masyarakat, adalah beritakanlah firman Tuhan. Kita lihat itu dalam bacaan kita tadi, ayat 2. Beritakanlah firman. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal ini menjadi penting bagi Paulus dalam memberikan nasihat kepada Timotius. Oleh karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan memiliki fungsi yang begitu banyak dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan haruslah menjadi jalan untuk dilalui oleh setiap orang percaya dalam menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan haruslah diajarkan sebagaimana mestinya. Hal ini menjadi penting untuk diberitakan, yaitu firman Tuhan, oleh karena tidak saja pengalaman yang terjadi dialami oleh Paulus dan Timotius waktu lampau, di mana di tengah-tengah jemaat yang dilayani oleh Timotius, yaitu di Efesus, itu ada muncul satu ajaran dalam jemaat, agnostik. Ajaran agnostik ini adalah ajaran yang akan mengalihkan pengajaran tentang firman Allah, tentang kerajaan Allah, supaya jemaat dan pendengar itu lebih menyukai dongeng, lebih menyukai cerita-cerita, lebih menyukai pengajaran-pengajaran yang menyenangkan selera telinga pendengar. Luar biasa apa yang dialami oleh jemaat mula-mula itu. Dalam perkembangan zaman sampai dengan sekarang ini, sadar atau tidak, kita berhadapan dengan kondisi yang demikian, di mana kenikmatan hidup itu begitu kuat, hidup di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam jemaat. Kenikmatan itu juga mempengaruhi telinga atau pendengar manusia. Mau segala sesuatu yang didengar itu menyenangkan. Nah, dalam kaitan dengan pemberitaan firman, hal ini perlu diperhatikan tidak saja oleh Timotius, tetapi sesungguhnya bagi kita semua.
bahwa firman Tuhan itu haruslah digunakan sebagaimana mestinya. Seperti dalam bacaan tadi dikatakan bahwa firman Tuhan itu harus diberitakan kapan saja. Tidak dalam arti bahwa sepanjang saat bicara firman, tetapi apapun yang kita lakukan, landasan firman itu harus menjadi pegangan dalam hidup kita. Dan di dalamnya firman Tuhan itu juga dapat memberikan pengajaran, memberikan teguran, memberikan nasihat kepada yang mendengar. Jadi ini berkaitan dengan pentingnya tidak saja jemaat bertumbuh ketika membaca, mendengar pengajaran firman Tuhan, tetapi beritakan firman Tuhan ini juga penting bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, yaitu supaya mereka dapat mengalami kasih karunia Allah dan diselamatkan. Sebab oleh pemberitaan firman Tuhan, iman itu akan bertumbuh dan seseorang bisa mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kenyataan yang demikian inilah Paulus ingatkan kepada Timotius untuk memperhatikan. Nah, sekarang menjadi persoalan bagi kita, bagi saya dan kita semua adalah, apakah firman Tuhan ini masih menjadi pegangan hidup kita dalam semua yang kita kerjakan, yang secara iman adalah dalam pelayanan kita, sebagai pelayanan kita. Apakah firman Tuhan yang murni itu kita berusaha untuk memahami dan kita mengajarkannya? Ataukah firman Tuhan itu hanyalah menjadi hal yang kesekian dari konsentrasi dan perhatian hidup kita? Sebagai jemaat, berbicara tentang firman Tuhan bukan hal yang baru. Saat demi saat kita telah diajarkan, dituntun, dan telah menjadikan pegangan dalam hidup ini. Namun, dalam zaman-zaman terakhir ini, sekali lagi, kenikmatan dan daya tarik yang ditawarkan oleh dunia itu begitu kuat, membuat orang percaya yang hidup sekarang ini juga dengan perlahan-lahan mulai bergeser daripada berpegang kepada firman Tuhan, mulai bergeser dari mengajarkan tentang firman Tuhan, telah bergeser dari menjaga kewibawaan firman Tuhan bagi keselamatan seseorang di dalam hidup ini. Karena itu, beritakanlah firman adalah hal yang penting dalam kaitan dengan menunaikan tugas pelayanan di tengah dunia ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, tidak saja kita harus memperhatikan pemberitaan firman Tuhan itu, tetapi yang kedua adalah hal-hal yang memberikan dukungan bagi tugas pemberitaan firman Tuhan. Kita bisa lihat itu mulai dari ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 itu Paulus menyampaikan beberapa alasan bagi pemberitaan firman Tuhan seperti yang kita lihat pada poin pertama tadi. Yang pertama itu kita lihat di situ alasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan keadaan sekeliling pada waktu itu. Pada waktu itu, ya, Paulus berada di ambang kematian. Dia sedang ada dalam persidangan untuk menjalani hukuman mati oleh karena penolakan dari pemberitaan dan pelayanannya. Karena itu
menjelang kematiannya itu dia perlu menyampaikan hal yang penting kepada Timotius. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain Paulus menyampaikan apa yang menjadi keadaan di sekitar atau di sekeliling hidupnya, Paulus juga menyampaikan apa yang ada di belakang. Dalam hal ini, Paulus menyampaikan beberapa gambaran tentang kehidupan pelayanan yang telah dia jalani, yang telah dia alami. Gambaran itu yang pertama adalah tentang atlet. Dalam hal ini pegulat atau petinju. Berbicara tentang pegulat atau petinju, sebenarnya yang Paulus mau tekankan di situ adalah ketekunan dari seorang atlet untuk menyelesaikan pertandingan. Soal menang atau kalah, saya kira itu ada dalam penilaian. Tetapi yang paling penting adalah ketekunan. Ini menjadi gambaran yang dipakai oleh Paulus bagi Timotius dalam melanjutkan pelayanan. Yang gambaran yang kedua adalah pelari. Di sana yang ditekankan adalah seorang pelari yang mencapai garis akhir adalah seorang pelari yang mengikuti tata aturan dari perlombaan tersebut. Dan yang ketiga, gambaran tentang seorang abdi, seorang hamba. Tugas seorang abdi atau seorang hamba adalah menjaga harta benda dari tuannya. Jika dia setia menjaga, maka itulah sebuah kesuksesan daripada seorang abdi atau seorang hamba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, gambaran-gambaran ini sebenarnya diungkapkan oleh Rasul dalam kaitan dengan apa yang dia sudah alami sebelum dia berjumpa dengan Timotius untuk menyampaikan pesan-pesan yang terakhir ini. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah tentang masa depan. Dalam bacaan kita tadi, kita melihat bahwa dalam kaitan dengan masa depan adalah bahwa akan ada penghakiman. Ini menjadi alasan yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul dalam kaitan dengan nasihat dia, permintaan dia kepada Timotius untuk memberitakan firman. Penghakiman itu akan dilakukan oleh Yesus Kristus ketika ia datang pada kali yang kedua. Dan di situ disinggung akan ada upah atau akan ada mahkota. Mahkota itu akan tersedia bagi setiap mereka yang menunaikan tugas pelayanan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat keadaan yang ada seperti itu, maka apa yang menjadi perhatian kita sekarang ini, besok, dan seterusnya. Yang harus menjadi perhatian kita adalah bahwa jika kita menjadikan kehidupan kita ini, semua tugas tanggung jawab adalah bagian dari pelayanan, di mana Tuhan mempercayakan kita hidup, melaksanakan berbagai tanggung jawab, maka semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dalam pertanggungjawaban itu akan berlangsung secara jujur, secara fair. Tidak akan ada manipulasi dalam sebuah pertanggungjawaban hidup di hadapan Tuhan di kemudian hari. Jika kenyataan itu akan terjadi, maka yang dapat kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita bertahan dalam setiap pelayanan yang kita lakukan dimanapun dan kepada siapapun, sekalipun kita berhadapan dengan berbagai pergumulan, kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan sekalipun. Kesabaran dalam menghadapi setiap pelayanan yang kita lakukan adalah hal yang sangat penting, dan itu dialami oleh Rasul Paulus lewat bacaan kita tadi.
Nah, dalam kaitan dengan memperingati kesengsaraan Kristus ini, kita menyadari bahwa karya Kristus adalah kaitan dengan betapa dia tekun dan setia menanggung penderitaan hingga kematiannya di atas kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Bukankah penderitaan, ketekunan, dan kesabaran Yesus dalam menanggung dosa manusia itu harus menguasai jiwa dan raga saya dan kita semua dalam rangka menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Tantangan dan penderitaan itu biasanya datang dari orang-orang terdekat. Orang yang dekat dengan kita bisa menjadi tantangan dalam hidup dan pelayanan kita. Hal ini tidak boleh membuat kita terkejut. Yesus sendiri dijual oleh salah satu muridnya, dikhianati oleh salah satu muridnya. Ini memberikan indikasi bahwa hidup yang kita jalani sebagai sebuah pelayanan tidaklah mudah. Tantangan pasti ada. Tetapi seperti nasihat Paulus kepada Timotius, bersabar, tekunlah di dalam iman, mintalah Tuhan untuk selalu pimpin seluruh pelayanan yang kita lakukan. Janganlah kita melakukan pelayanan itu dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan mencari nama, jangan mencari kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Tetapi semua yang kita lakukan sebagai pelayanan adalah untuk orang lain menjadi baik. Adalah supaya orang lain berubah dari sikap tindakan yang salah, yang tidak benar, menjadi satu perilaku hidup yang baik dan benar, yang mencerminkan kedamaian di dalam kehidupan. Setiap yang kita lakukan adalah semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Beberapa hari yang lalu DPR memutuskan undang-undang cipta kerja, ya. Dan itu sempat ada protes atau penolakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup ini pasti ada hal yang bagi kita berat sekali. Kita mengakui itu. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Tahu, Dia mengerti seluruh yang kita perbuat dalam hidup ini. Kalaupun kita merasa berat, ada tantangan, seperti Paulus katakan kepada Timotius, bersabarlah, mintalah pimpinan dan tuntunan Tuhan, supaya kekuatan itu Tuhan berikan bagi kita dalam melihat kehidupan dan semua yang kita perbuat sebagai pelayanan. Tunaikanlah tugas pelayanan. Artinya, selagi masih ada kesempatan, selagi hayat masih di kandung badan, tekun dan setialah dalam pelayanan itu. Di tahun ini, dalam gereja, kita akan ada bersama dengan rekan-rekan majelis atau presbiter. Tahun 2023 adalah tahun yang keempat dari tugas pelayanan majelis. Artinya tahun terakhir dari periode pelayanan atau dalam 4 tahun. Renungan hari ini memberikan evaluasi kepada setiap kita yang dipercayakan dalam pelayanan gereja. Selagi masih sehat, selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan memberkati, tunaikanlah tugas pelayanan. Karena periode pelayanan akan berakhir, bisa saja kita lanjutkan lagi di periode yang baru. Selagi masih ada kesempatan, tunaikanlah tugas pelayanan itu. Tuhan pasti menolong kita semua. Amin.